Ya, jadi satu, ini saya sering ditanya nih waktu IPO, duitnya mau dipakai buat apa? 20 sekian triliun gitu kan. Yang pasti kita nggak akan jor-joran. Ya, mungkin moga-moga udah dilihat gitu ya, investasi-investasi kita itu semuanya dalam bentuk yang memang dibutuhkan untuk menunjang bisnis utama kita, ya kan? Dan Mhm, bahkan lebih dari itu, mungkin contoh seperti Bang Alo ya, itu juga menggambarkan bagaimana sekalipun waktu kita butuh itu investasi untuk menunjang bisnis kita itu nggak akan bayar valuasi yang berlebih, ya. Sehingga kita mhm, benar-benar cari yang selain baik juga valuasinya harus make sense. Nah, tapi dalam mhm. kondisi seperti dunia saat ini, ya, cash is king gitu kan ya. Jadi Iya, semakin lagi kita semakin prudent setuju. lagi dalam hal bagaimana cara menggunakan dana tersebut karena harus hati-hati nih. Ini kan masa-masa yang ya mungkin uncertain gitu ya kalau dilihat dari kondisi Mhm, global. Nah, memang kita kita juga sejak IPO kita melakukan beberapa investasi yang kecil-kecil, tapi ini lebih perusahaan kecil yang tujuannya itu mengkomplit kita punya produk. Jadi ada produk yang waktu kita sebelum kita launching kita butuh nih ada satu bagian kita bolong. Misalnya kita udah bikin nih mhm, 95%, ada 5% ini kita belum buat nih, buatnya lama nih. Tapi ada perusahaan yang menarik ternyata punya, oke. Tapi biasanya palingan itu perusahaan-perusahaan yang harganya $1 juta, $2 juta, kecil lah bahasanya gitu untuk relatif terhadap mungkin size dari Bukalapak maupun cash Bukalapak ya. Memang kedepannya kita akan semakin terus prudent waktu kita investasikan. Kita tidak berpikir wah harus dihabisin, nggak harus gitu ya. Nanti ini kita harus jaga dengan baik juga uang ini supaya dipakai dengan baik gitu ya. Tapi memang mhm, kalaupun kita lakukan investasi itu pasti atas perusahaan-perusahaan yang dibutuhkan untuk menunjang bisnis utama kita dan pasti dilakukan mhm. dengan kita bakal nego habis-habisan lah supaya valuasi menarik gitu. Kita juga bukan tipe yang terima dengan valuasi tinggi juga gitu. Mhm. Nah, ini ngomong-ngomong tentang pengembangan bisnis nih, Bro Teddy, ini kan menarik banget ya. Beberapa hari lalu terdengar kabar nih bahwa katanya Bukalapak bakal merger sama Grab gitu. Nah, ini gimana nih, Saya nggak Bro kenal Teddy? sama Ya. Pak Ari, unfortunately gitu ya. Juga belum ada komunikasi terhadap Grab gitu. Jadi mungkin beliau juga Iya. kita itu juga mungkin pendapat opini beliau gitu ya. Tapi Heeh, sampai heeh. saat ini sih itu bukan sesuatu yang akan dalam waktu dekat kita lihat menjadi sesuatu yang akan kita menjadi keterbukaan informasi atau itu ibaratnya belum nyampe ke Mhm, sana masih jauh sekali dan tidak ada pembahasan ke sana bahasanya saat inilah ya. mhm. Baik. Nah, ini juga menarik nih. Kalau kita lihat terkait dengan perkembangan Bukalapak, Bro Teddy itu sebenarnya ngelihat pertumbuhan Bukalapak ini inline nggak sih dengan pertumbuhan sektor teknologi di Indonesia atau sebenarnya ini lawan arus nih? Jadi kayak misalnya gini, Bukalapaknya bertumbuh tapi sebenarnya pertumbuhan dari sektor teknologi di Indonesia itu bisnis teknologi itu sebenarnya sedang turun tapi Bukalapak yang naik sendiri gitu. Mungkin yang satu kita ini bisnisnya agak lebih differentiated ya. Differentiated Iya. karena kita mainnya kan all commerce gitu, bukan hanya online teknologi tapi Mhm. juga ibaratnya enabling offline jadi online di Mitra ini kan. Iya. Dan ini kalau kita banyak lihat industri report dan sebagainya, bagian online to offline ini kan nggak masuk ke ranah yang dihitung ya. Jadi kadang agak sulit bagi Mhm. kita untuk bilang pertumbuhan kita banding industri ini kayak apa karena salah yang lebih dari 50% bisnis kita, mayoritas bisnis kita ini seringkali tidak termasuk dalam definisi industri teknologi gitu bahasanya kalau orang gitu Iya. kan karena ngeliatnya marketplace gitu kan. Um, nah memang kalau kita melihat potensi pertumbuhan dari O2O ini ya online to offline ini mitra dan sebagainya itu masih banyak penetrasi yang mungkin ya karena ya Indonesia punya 64 juta UMKM jadi besar sekali Mhm. dan ini berkontribusi terhadap 60% daripada GDP atau ekonomi Indonesia ya jadi memang potensinya masih Mhm. sangat luar biasa. Nah, tapi kalau untuk dari sisi yang ibaratnya lebih ke core apa bisnis kita sebelumnya e-commerce marketplace ya. Memang dari sejak Mhm. IPO kita juga guidingnya pertumbuhannya 20 sampai 30%.
Jadi memang kita sangat Hmm. reasonable di sana ya. Kita bukan mengharapkan pertumbuhan yang sangat berlebih gitu karena kita lebih kepingin bagaimana caranya untuk monetisasi ya, bagaimana mengimprove revenue, bagaimana kita bisa mengimprove take rate daripada lini-lini bisnis tersebut. Oke, oke, oke. Dari Bro Bernard sendiri, ini ada tanggapan atau pertanyaan Nah, tajam nih untuk Bro Teddy. ya, Mumpung Bro Teddy-nya masih di sini. iya nih mumpung nih. Tadi kan kita bahas nih, belum membahas Iya. sedikit mengenai marketplace nih. Dan kita tahu bahwa marketplace ini Mhm. merupakan suatu segmen ya yang persaingan industrinya sangatlah kuat sekali. Nah, rencana Bukalapak kedepannya apa? Kan targetnya 20-30% nih kenaikan tiap tahunnya. Untuk terus menaikkan Aha. TPV dan take rate dari bisnis marketplace tersebut di tengah persaingan yang cukup kuat. Bro Teddy, silakan. Ya, satu kita we are blessed karena kita punya mitra. Mhm. Karena kita punya mitra, bahkan marketplace Bukalapak itu lebih dari 70% dari luar 5 kota besar. Dari luar Jakarta, Mhm. Surabaya, Bandung, Medan, Semarang. Kenapa? Ya karena di daerah-daerah tersebut kebanyakan tidak menggunakan media pembayaran seperti kredit card, masih butuh cash. Mhm. Sehingga kita punya warung ini jadi ibaratnya kayak manual ATM gitu kan untuk cash payment. Makanya kita Mhm. lebih banyak dapetnya di luar 5 kota besar ya. Dan kedua, pertumbuhan ini kalau dilihat sebetulnya juga dengan produk-produk yang mungkin tidak terlalu awam. Kayak salah satu yang mungkin Bro Bernard lihat di quarter 1 itu yang cukup menunjang itu seperti Itemku. Itemku itu marketplace untuk gaming product. Bukan bikin game loh, tapi marketplace untuk gaming product gitu kan. Skin dan sebagainya ya. Jadi memang kita masuk cara kita bertumbuhnya adalah kita kan udah punya big data nih karena udah beroperasi marketplace ini udah lebih dari 1 dekade. Nah, kita lihat dari data-data ini, mana kategori-kategori daerah-daerah yang memang monetizable. Dan di kategori Hmm. tersebutlah kita double down bahasanya. Ya, kita seperti Itemku itu kita double down on gaming product gitu kan. Sampai bahkan Mhm. ada separate application-nya sendiri gitu kan. Nah, kemudian setelah itu kita interkoneksikan infrastruktur mitra Bukalapak untuk bantu jualan barang-barang tersebut. Jadi Itemku itu Hmm. contohnya dari aplikasi Itemku sendiri itu kontribusinya hanya 20-30%. 70% itu datangnya dari online traffic Bukalapak dan dari Mhm. mitra Bukalapak. Jadi orang datang ke warung, mereka beli game voucher contohnya ya. Jadi memang Hmm. itu kalau dibilang strategi bisnis Bukalapak itu orang sering tanya saya, antara mitra dilawankan dengan marketplace, antara marketplace dengan namanya specialty vertical kayak Itemku segala. Menurut saya sulit ya, karena Bukalapak nggak ada mitra, ya nggak bisa. Orang jualannya banyak kan beli di Bukalapak bayar cash ke mitra, lewat mitra bayarnya gitu kan. Mhm. Mitranya kemudian akan menggunakan e-wallet mereka untuk menservis pelanggan akhir mereka, end customer mereka atas barang-barang Mhm. yang dibeli di platform. Artinya tanpa mitra Bukalapak turun banyak, bahasa saya mungkin straight to point gitu ya. Mhm. Terus Iya, ya. specialty vertical juga orang sering lihat, wah ini specialty vertical ini paling cuan nih, take rate-nya tinggi nih, ya kan? Ya, Tapi jangan lupa Heeh. 70% itu penjualan karena dibantu infrastruktur bukalapak.com dan mitra Bukalapak. Nggak ada dua ini yang nggak Heeh. bisa juga dia sebesar itu. Jadi memang 3 area ini saling terkoneksi. Nah, koneksinya bagiannya di mana? Inilah yang tadi kita bilang. Contohnya financial service yang menggabungkan mereka semua contohnya, gitu kan? Ini kenapa Mhm. ada financial service, digital bank, kita invest di Bank Alo, karena dia menjadi bloodstream yang menggabungkan ranah-ranah bisnis ini. wah, Menarik, menarik sekali. Bro Bernard, tadi Bro Teddy itu sempat ngomong Itemku gaming gitu ya. Maksudnya ini kan aplikasi juga ya, terintegrasi dengan Bukalapak gitu ya. Berarti ya Bro Betul, Teddy ya. betul, Nah, betul. nah, ini kan menarik nih ya, teknologi terus industri gaming itu juga meningkat kan sebenarnya. Nah, ini kontribusi dari sektor gaming atau Itemku ini gede nggak sih sebenarnya? Untuk di revenue kita nggak usah ngomong TPV lah Heeh. ya. Untuk revenue itu sekarang Iya, iya. sudah lebih dari 10%. Padahal dia itu Wow. baru
setahun lah ibaratnya gitu. Mhm. Mhm. Wow, antusias banget nih berarti nih gamer-gamer tanah air nih, cuan troopers yang main game nih kayaknya pada pakai juga nih itemku untuk beli voucher game. Moga-moga ya Oke. didoakan. Iya. Oh iya Siap, Daniel, siap, siap. saya Oh, juga mau nanya nih iya. tentang specialty Silakan. stores. Tadi kan dijelaskan Mhm. mengenai specialty stores juga ya. Itu kedepannya Mhm. rencana pengembangannya seperti apa nih? Karena kita lihat take rate-nya sangat tinggi. Tadi Bro juga menyebutkan dan berhasil Hmm. didiskusikan oleh mitra dengan sangat baik. Ya, ini Mhm. sebetulnya lebih ke ini tadi saya bilang specialty store ini contohnya kayak itemku kita masuk kategori specialty vertical sebetulnya. Namanya specialty Mhm. vertical ya. Contohnya itemku nanti grocery love fresh dan sebagainya gitu ya. Tapi dapat Mhm. awalnya ini tahu yang mana sih yang harus kita buat itu dari data. Karena Mhm. kita punya data-data dari bukalapak.com, punya data-data itu, terus kita analisa tuh. Mhm. Kita lihat kategori mana, ya kan? Terus lihat mana yang kita bisa improve, yang ada value add, yang ibaratnya nggak Iya. terlalu cuman modal diskon-diskonan, yang memang dari data kita sudah terbukti ini adalah kategori yang menarik. Nah, di kategori-kategori yang itu berdasarkan data, yang kita ibaratnya nyemplung nih, masuk all out gitu kan. Kayak kita Hmm. bikin aplikasi sendiri, kita Oh, koneksikan dengan bukalapak.com, kita koneksikan dengan mitra Bukalapak, kita empower nanti financial service-nya masuk ke sana ya. Nah, moga-moga tahun ini Mhm. ada beberapa lagi nih. Kita lumayan excited karena itemku cukup berhasil ya. Kita juga Mhm. e-commerce yang udah kita testing cukup berhasil, tapi belum launch baru testing. Jadi ini ke depan moga-moga ada beberapa kategori lagi yang tahun ini kita bisa launching dan semoga bisa membantu untuk take rate kita juga karena biasanya specialty vertical ini take rate-nya lebih tinggi gitu. Hmm. jadi semuanya based on data ya Bro Teddy ya, based on data yang paling laris mana tanpa ada promo-promo kita prioritas terlebih dahulu sehingga pelan-pelan akan diluncurkan ya satu persatu sehingga meningkatkan take rate dari Bukalapak itu sendiri. Base data tapi ada satu lagi saya Mhm. lupa mention, partnership. Jadi kita Oke. ini kan tipenya tipe partnership kalau dilihat ya. Kita mengakui bahwa Mhm. uh, we are not good in everything. Kita tahu Mhm. bahwa untuk retail grocery offline kita nggak kuat, kita partner di HelloFresh. Kita ngerti bahwa kita bukan banker, kita partner di banking ya. Itemku yang Iya. gaming ini pun sebetulnya timnya itu kita acquired dulu. Karena kita tahu kita bukan Mhm. gamers-gamers yang ngerti inside out, ya kan? Nah, jadi setelah datanya udah ada, karena ini kan sangat spesifik. Kalau kita bikin satu segmen industri seperti ini masuk ke benar-benar deep industry knowledge-nya perlu ada. Biasanya yang kita lakukan, Iya. kita mencari suitable partner yang cocok, untuk barengan kita gandeng tangan, kita kembangkan di segmen tersebut. Hmm. Oke, oke, oke. Ini berarti kedepannya bakal ada mitra-mitra gaming nih kayaknya nih Bro Teddy. Ya, kalau sekarang sih mungkin bukan mitra gaming, tapi mitra membantu untuk jualan gitu ya. Kalau ada yang beli game voucher Oke. dan sebagainya, itu sudah terjadi sekarang. Mhm. Wah, ini menarik banget nih. Potensinya tuh sebenarnya banyak banget ya, karena kan memang karena tujuannya membantu ya, membantu UMKM, jadinya potensi pengembangannya jauh lebih besar. Nah, saya mau nanya pertanyaan yang cukup klasik nih, Bro Teddy. Mohon maaf soalnya mantan jurnalis gitu, jadi pengen tahu ini mungkin juga ditanyain sama cuan troopers gitu ya. Di kuartal kedua ini udah ada belum sih kisi-kisinya untuk kondisi finance-nya nanti gimana? Kalau di kuartal satu kemarin kan kita itu udah puas ya ngelihat, wah gila Bukalapak bisa profitable dan lain sebagainya. Di Q2 ini akankah lebih spektakuler gitu? Gambarannya seperti apa? Sebetulnya Q2 ini menarik ya, karena Mhm. satu quarter yang kebelah dua. Kenapa saya bilang Mhm. kebelah dua? Karena sebelum Lebaran Ramadan biasanya rame, tahulah biasa kita kan setelah Iya. Lebaran kan pasti turun. Nah, ya pasti kan karena Mhm. kan liburan dan sebagainya. Jadi kita juga masih memonitor gitu karena memang kelihatannya reboundnya lumayan ya. Tapi Mhm. kan Mhm. baru early days ya, kita juga nggak berani terlalu komen ya. Tapi memang Q2 ini Iya. mungkin yang saya bisa komen adalah eh, Q4 ke Q1
kita sangat senang sama pertumbuhan yang didapat ya, tapi kita juga menyadari pertumbuhan quarter on quarter seperti itu, terutama di mitra, revenue-nya mitra ya, itu kalau untuk analis atau pemain pasar ya jangan jangan dianggap itu tiap quarter kita bisa kayak gitu terus ya, itu perfect execution gitu bahasanya ya kan, bisnis itu nggak selalu perfect gitu ya, jadi mungkin nanti kita lihat bagaimana quarter 2 karena kondisinya juga cukup menarik ya, menarik dalam artian ada seasonality lebaran, tapi juga kita saat ini kan kondisi ekonomi baik Indonesia maupun dunia juga ada bertanya-tanya sedikit nih arahnya gimana nih global dan sebagainya kan. Jadi kita juga jangan kita harus manage our expectation and manage our risk juga, mungkin kalau bahasa saya gitu ya. Mantap. Nanti kita nantikan aja bersama ya. Silakan Bro Bernard. Jadi ini kan tinggal 5 menit, tinggal 4 menit lah sekarang. Iya. Banyak investor nanya nih, kira-kira Bukalapak ini target mencetak profitnya kapan sih? Untuk saat ini, melihat perkembangan saat ini, karena kita melihat saat ini kan ekonomi udah mulai normal, banyak orang udah mulai melakukan pembelanjaan via offline daripada online. Nah, kira-kira apakah proyeksi masih sesuai dengan ketika IPO sebelumnya nih, Bro Teddy, silakan. Iya. Targetnya gitu, Bro Teddy. Iya. Kalau dilihat 2022, guidance kita juga moga-moga mirip ya sama ya waktu kita IPO ya. Tapi karena ini saya mungkin jawabnya begini. Yang pasti manajemen itu sedang berusaha sekuat tenaga. Kenapa manajemen berusaha sekuat tenaga? Karena secara personal interest kita pengen ini cepat profitable. Karena kalau enggak, kita punya personal income dan personal wealth juga terbatas kan. Karena dari pemegang saham kan mengharapkan ini menjadi positif dan profitable, ya kan? Kalau misalnya ini tidak menjadi positif dan profitable, satu, bonus gue nggak nambah, ya kan? Kedua, sebagian besar dari gue punya harta ini kan dalam bentuk saham Bukalapak. Kalau saham Bukalapak naik, ya gue nggak tambah kaya, ya kan? Sedangkan untuk naik, orang mau profitable. Jadi semua board member itu benar-benar semua manajemen ya berfokus all out sekuat tenaga secepat mungkin membawa perusahaan ini menjadi profitable. Amin, mantap. Dan itu juga yang diharapkan juga oleh para cuan troopers, para investor juga tentunya pasti mengharapkan itu, Bro Teddy. Saya juga termasuk investor, untuk melihat karena saya juga pemegang saham Bukalapak. Iya. Jadi saya tahu yang dicari apa. Siap. Iya, siap, Bro Teddy, luar biasa. Nah, ini di beberapa menit terakhir saya mau tanya ke Bro Bernard nih, terkait dengan proyeksi teknikalnya nih sebenarnya seperti apa sih dari Bukalapak? Karena kan kalau tadi kita bahas dari sisi fundamental dan juga benar-benar on the ground banget ini jawabannya dari Bro Teddy. Tapi dari sisi pasar modalnya sendiri ini seperti apa, Bro Bernard? Oke, kalau dari sisi teknikal kita bisa melihat ya bahwa Bukalapak ini 3 hari beruntun membentuk candle hijau ya. Dan ada potensi untuk membentuk pola double bottom jika dia breakout di area 316. Dan potensinya jika dia breakout 316, ada area resisten yang perlu diperhatikan, yaitu di kisaran area 354 sekaligus MA 200-nya. Itu tutup gap sekaligus MA 200-nya. Jika dia breakout di area 354, tembus di atas MA 200 dan tervalidasi beberapa hari, artinya ada potensi Bukalapak ini bisa uptrend apabila dia breakout di atas 386. Itu kita bisa teknikal seperti itu. Tapi sekali lagi semuanya ini disclaimer ya Pak Cuan Troopers ya, keputusan jual beli ada di tangan teman-teman masing-masing. Dan tentu saja style investasi atau trading tentukan sesuai dengan style masing-masing. Jangan ikut-ikutan, jangan gampang FOMO, dan semuanya jangan lupa trading melalui aplikasi Sukor Sekuritas dengan buka di e-form.sukorsekuritas.com. Luar biasa, Bro Bernard. Tadi target-targetnya juga udah disebutin, level-level teknisnya juga seperti apa. Dari Bro Teddy, terima kasih banyak atas waktunya nih. Banyak sekali insight-insight menarik, angka-angka yang juga menarik ini untuk didengarkan oleh para investor dan juga cuan troopers. Terima kasih sekali lagi, Bro Teddy, Presiden dari Bukalapak. Semoga kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya, Bro Teddy. Pasti, siap. Thank you, Bro.
Terima kasih banyak dan juga untuk Bro Bernard, terima kasih banyak atas waktunya nih, pertanyaannya tajam-tajam sekali ya untuk Bro Teddy ini. Nanti kita bertiga kayaknya harus ngobrol nih ya, sambil ngopi-ngopi nih ke depannya ngelihat potensi Boleh peluang dong. bisnis mungkin ya.